kecil ibu saya aktivis kesehatan. Ibu saya selalu bilang kalau kita mau bantu orang, bantu yang paling terbaik yang kamu miliki, gitu. Pada saat itu mungkin saya nggak terlibat, tapi atmosfer keluarga tuh kayak seperti membentuk, gitu. Ini yang sering bilang ya, bagaimana kita menanamkan nilai-nilai kehidupan pada anak-anak. Karena itulah yang merawat semuanya. Kenapa kemudian sebenarnya Mbak Sari ini bisa lahir berbagi seperti ini apa? Karena diingatkan oleh orang tuanya kayak gitu. Nah, itu yang penting kita lihat di dalam konteks akar daya, bagaimana roda-roda itu kita harus kenali dan cara menggerakkan. Tapi sebelah sini belum apa yang bisa. Nah, itu yang kemudian kita perlu kenali. Inisiatif Rumah Akar Daya ini lahir sekitar setahun yang lalu. Komunitas Akar Daya ini adalah komunitas yang sangat unik. Ini adalah wujud dari kepercayaan yang luar biasa yang diberikan teman-teman kepada proses ini, begitu ya, dimana kami sangat menghargai dengan dalam. Walaupun dalam perjalanan masih super bingung, tapi lama-lama mereka menemukan, oh kayaknya begini dan kayaknya begini, itu buat masing-masing komunitas berbeda, tapi dia bermakna, dan itu yang paling penting menurut kami. Pendekatan IKA itu agak berbeda karena basisnya adalah sumber daya. Cara pandang sumber dayanya adalah catur daya, tidak hanya pendanaan tapi ada jaringan, pengetahuan, dan kerelawanan. Dan paradigmanya adalah paradigma sumber daya keempat ini. Saya boleh pinjam bahasa teman-teman Rumah Akar Daya, memulai dari yang mereka miliki, sehingga itu akan cocok dengan apa yang ingin dilakukan. Ini suatu perjalanan yang menarik kami kenali selama proses Akar Daya ini. IKA ini sangat percaya pada keragaman dan inklusivitas. Oke, kita coba. Kita percaya pada proses. Kita akan menemukan kekuatan apa yang akan menyatukan kita. Dan ternyata bahwa hal yang sangat menarik dan menjadi kekuatan adalah karena keragaman. Pengetahuan yang berbeda kemudian berkelindan. Memang betul-betul menguatkan ya. Jadi kalau kita bicara Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka dalam konteks keragaman, Ika dalam konteks keragaman dalam Akar Daya, itu membangun solidaritas dan kepercayaan yang luar biasa di antara komunitas-komunitas yang selama ini tergabung. Tidak seluruh hidup saya terkait dengan peristiwa 65. Hanya sebagian dari hidup saya, 10 tahun ditambah dengan 32 tahun lah jadinya kan. Kan itu masa yang membelenggu hidup saya. Tapi sebelum 65 saya hidup. Saya sudah punya profesi yang mentereng. Saya wartawan RRI, saya guru SMA, saya penulis yang sudah dikenal di taraf nasional. Ini yang harus saya wujudkan kembali sesudah saya dikeluarkan. Ini istilahnya keberlanjutan. Karena perjuangan kita memperjuangkan kebenaran dari sejarah kekerasan 65 ini masih cukup panjang dan apalagi dengan rejimnya sekarang ya. Kalau tadi Pak Putu menyampaikan waktu menjadi tahanan disetrum dan sakit, kami disetrum energi yang sungguh luar biasa. Di situ saya melihat rasa solidaritas dan juga bergerak dalam keterbatasan. Putu, kamu belajar dulu supaya tetanggamu nggak tahu kalau kamu ditahan. Waktu Pak Putu ditangkap tahun 90 ya, itu ditangkap, ada kaitannya dengan Yaptri. Ya saya kan yang nyari kemana dia ditangkapnya kan, ya saya bawa bayi 4 bulan, ya cocok juga lihat tentara itu kayak gitu. Ya nggak biasa, tiba-tiba mendapatkan pengalaman yang ngeri juga kayak gitu. Makanya biasa-biasa aja, ada kengerian-kengerian juga. Banyak sekali tantangan untuk keberlangsungan suatu gerakan di akar rumput atau organisasi masyarakat sipil, karena ruang-ruang gerak masyarakat sipil ini semakin menyempit gitu. Nah ini sebetulnya yang menginspirasi lahirnya Akar Daya, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya transformative resourcing, bagaimana kita melihat gerakan-gerakan di akar rumput dengan perspektif shift the power, bahwa keputusan-keputusan itu diambil oleh masyarakat, apa yang ingin dilakukan, bagaimana melihat sumber daya, dan bagaimana organisasi-organisasi di tingkat nasional seperti IKA bisa melihat dan menumbuhkan bahwa kekuatan dari akar rumput itu ada di catur dayanya.
Karena apa? Sering sekali kami dengar begitu dana habis, kegiatan juga habis. Tapi bagi saya yang menurut saya yang luar biasa adalah dengan keterbatasan gerak itu menimbulkan daya juang yang tinggi. Jangan kita mau dikungkung bahwa dinding ini semua rapat, enggak. Use every opportunity. Jadi gunakan setiap kesempatan untuk menguatkan diri kita, untuk menyampaikan ide-ide baik kita pada siapa, terserah pada anak, pada suami, pada istri, pada lingkungan. Itu harus kita ciptakan. Hidup dalam keterbatasan, nikmati keterbatasan. Mungkin bahasa dewa-dewa itu. Bangkit bersama. Dari proses hari pertama teman-teman berbagi bahwa teman-teman sudah mempraktekkan akar daya itu dan hasilnya luar biasa, itu di luar ekspektasi Ika. Itu kira-kira dari pembelajaran 3 tempat, akar daya apa nih yang kemudian akan diambil dan kemudian dikembangkan di komunitasnya untuk memperkuat akar daya di komunitasnya masing-masing. Silahkan teman-teman mengambil meta plan dan melihat ulang akar daya yang ada di 3 komunitas, pilih apa saja yang memang sesuai dan kemudian tulis, tempelkan di masing-masing warung teman-teman. Semua orang punya harapan dan imajinasi. Di IKA salah satu imajinasi kami adalah bagaimana kelompok-kelompok ini menemukan jalan untuk saling membersamai, saling menghidupi. Kita baru memperkenalkan proses tahap IKA yang berikutnya, yaitu merekah. IKA menjadi bagian dari rumah akar daya itu sendiri. Kenapa? Karena kami sama seperti mereka, kami pun juga berupaya untuk bisa swadaya. Kita adalah bagian dari gerakan sosial yang memang mempunyai kekhususan dan kekhasan berfokus di pengelolaan sumber daya untuk transformasi sosial. Tetapi langkah kami bukan langkah di depan, langkah kami memang melakukan dukungan, sehingga kami sendiri juga harus mampu menempatkan diri kami menjadi bagian, bukan menjadi orang yang memberi, gitu ya. Karena kami percaya dengan inklusivitas dan kesetaraan, dan itu kami tidak hanya kami amini, tapi kami amalkan, begitu kira-kira.